Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Melani Kurniawan dengan NPM 251040236. Saya dari kelas MBS 3. Saya di sini akan membacakan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa LCMES. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi jual beli. Yang pertama yaitu definisi jual beli. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab ialah al-bai, yang secara etimologi adalah yang berarti atau saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Selanjutnya, pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabulnya dengan cara yang sesuai dengan syarat. Lalu, menurut istilah atau terminologi, ada beberapa definisi tentang jual beli, diantaranya yaitu 1. Penukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau yang diperbolehkan. Lalu, penukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Yang kedua yaitu hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana atau menolong antara umat sesama manusia yang punya landasan kuat nih di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat di atas dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah, bahkan dihalalkan, dan riba itu adalah diharamkan. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Ada 3 nih rukun jual beli. Yang pertama yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan itu tetap dikatakan ijab. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun diceritakan pertama kali. Yang kedua, akid. Akid adalah orang yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Seseorang penjual dan pembeli harus mempunyai aliyah atau kecakapan dan wilayah atau kekuasaan. Yang ketiga yaitu ma'qud alaih atau objek jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Selanjutnya syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syarat in-iqad. Syarat in-iqad yaitu syarat yang harus terpenuhi agar akad sah secara syara. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Yang kedua, syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli di sini terbagi menjadi 2, yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis akad jual beli. Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut: barang harus terima saat akad berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah muharabah, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu syarat nafas. Syarat nafas adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung dengan 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya, bukan hak milik orang lain. Yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Jadi benar-benar harus punya orang itu sendiri. Yang keempat yaitu syarat luzum. Syarat luzum yaitu syarat terkait dengan jual beli secara syah, yaitu dengan melakukan akad jual beli yang terbebas dari salah satu jenis qiyar yang memperbolehkan membatalkan akad jual beli secara sepihak, seperti qiyar syarat, qiyar ruyah, dan qiyar ain.
Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Yang pertama, ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad barangnya dihadapkan di antara penjual dan pembeli. Lalu jual beli salam atau bisa juga disebut dengan pesanan. Jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Lalu jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana benda yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Yang kedua, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Yang pertama dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua dengan cara perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad dan ini dibolehkan menurut syarat. Yang ketiga, jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiliyah, hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli. Namun sebagai Syafiliyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkannya. Yang ketiga, ditinjau dari segi hukumnya. Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Hanafiyah membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama sahih, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain. Jual beli sahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya. Yang kedua, ghairu sahih, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syarat dan dinamakan jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya atau rukunnya, tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. Sedangkan menurut Syafi'iyah membedakan jual beli menjadi dua, yaitu satu syahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, batil adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dan tidak diperkenankan oleh syara. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada, jual beli janin di dalam perut ibu, dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang zatnya haram dan najis seperti babi, bangkai, dan kamar. Lalu jual beli yang dilarang. Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Satu, jual beli ketika panggilan azan. Kedua, jual beli untuk kejahatan. Ketiga, jual beli gahar atau yang tidak diketahui bahaya. Keempat, perdagangan yang baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dari materi jual beli. Lebih dan kurang